kabar? Senang sekali saya Unzira dapat menemani Anda di live streaming Instagram Podomoro Park New Flash hari ini yang berjudul Property After Pandemic. Informasi investasi properti dan hunian masa kini. Inilah Podomoro Park Bandung News Flash. Halo Zira. Apa kabar Bapak? Sehat sekali dan luar biasa. Mudah-mudahan harus sehat dong ya. Ya Bapak Thomas Adi ini selaku Sales Manager Podomoro Park Bandung ya. Dan sebelum kita mulai perbincangan kita, boleh dong Pak Thomas menyapa dulu nih Popak People yang sedang tadi menunggu live Instagram kita. Silakan. Halo Popak People, apa kabar? Selamat siang. Saya doakan selalu sehat selalu dan stay at home. Dan jangan pernah berhenti investasi, karena investasi akan berjalan terus memberikan profit untuk Bapak dan Ibu dan tentu untuk people yang ada hari ini. Baik, jangan takut untuk berinvestasi ya. Yes. Kita tahu COVID-19 ini merupakan hal yang very unpredictable ya. Banyak sekali yang ingin berinvestasi tapi takut investasi karena resikonya takut tinggi. Ya. Nah, saya ingin bertanya-tanya, benarkah investasi properti adalah instrumen yang menguntungkan saat ini? Ya, sebelum kita masuk ke topik pembahasan kita, memang perlu kita bahas dulu mengenai properti itu sendiri seperti apa. Betul ya? Kita bicara kurang lebih mengenai properti after pandemi. Tapi kita, apakah benar properti ini memang benar-benar investasi yang paling terbaik dibandingkan instrumen investasi lainnya? Itu perlu kita cross check terlebih dahulu. Nah, saya akan coba jelaskan semampu saya dalam hal ini sesuai dengan pengalaman saya. Kita tahu bahwa pada saat pandemi ini telah terjadi namanya kurang lebih penurunan dari kita lihat daripada saham, dunia saham. Kita lihat dunia saham saat ini kurang lebih anjlok, ya, untuk harga saham, indeks harga saham Indonesia pun anjlok seperti itu karena adanya COVID seperti itu. Dan sekarang begitu banyak saham sekarang melakukan namanya diskon. Nah itu terjadi. Nah kemudian kita juga lihat adanya kurang lebih logam mulia. Logam mulia juga naik. Harganya tinggi sekali, sepanjang sejarah kurang lebih menyentuh hampir kurang lebih 900.000 per gram. Itu luar biasa. Nah setelah itu kita lihat lagi berkaca kurang lebih minyak dunia juga saat ini luar biasa juga, penurunannya sampai minus 35 US dollar per barrel. So ini satu indikasi atau indikator buat kita semua. Nah bagaimana dengan properti? Kalau saya lihat di properti saat ini adalah cukup stabil. Stabil dalam artian gini, kita perlu melihat dalam artian secara global, tidak bisa lihat satu persatu seperti itu. Kita melihat secara global. Memang secara global properti mengalami namanya penurunan. Tapi saya bilang ada beberapa investor yang melihat properti ini adalah sebuah peluang. Kenapa seperti itu? Karena kalau kita lihat dari segi risiko, properti masih merupakan safe haven untuk kita memiliki aset sebagai instrumen investasi kita. Karena kenapa? Karena investasi properti merupakan low risk dan high return. Bisa bayangkan kalau Zira misalnya investasi di saham, kalau nggak mengerti saham, tiba-tiba spekulan masukkan dunia ke saham, semua apa yang terjadi? Anda akan mengalami namanya kerugian, oke? Sama. Dan kalau itu ditakutkan oleh investor ya? Ditakutkan oleh para investor yang mungkin yang berpengalaman, mereka bisa. Saya nggak menganggap bahwa semua investasi itu jelek, tidak. Memang semuanya baik, semua adanya. Makanya saya bilang perlu kita perhatikan lebih detail. Lebih detail gambarnya apa? Kita melakukan diversifikasi. Nah, misalnya kalau seseorang yang memang punya uang dana kurang lebih dari dia sudah hitung semua. Jadi yang saya sampaikan adalah untuk para Popak People yang sudah menghitung secara detail dananya seperti itu. Setelah menghitung cash flow-nya secara detail, dalam artian gini, dia sudah hitung misalnya dalam masa pandemi ini ada jangka pendek, menengah, dan panjang. Oke? Kalau misalnya jangka pendeknya estimasinya kurang lebih sekitar Juni berakhir. Diharapkan seperti itu. Kemudian kalau enggak, oke, kita kasih toleransi 2 bulan lagi, kurang lebih Juni, Oktober, September, Oktober kurang lebih ya. Kurang lebih panjangnya kurang lebih Desember. Nah berakhir enggak? Nah saya memberikan saran untuk Popak People sudah seharusnya melakukan diversifikasi. Dalam artian dia menghitung cash flow-nya secara matang. Tiba-tiba untuk 6 bulan ke depan, untuk keperluan primernya dia sudah cadangkan Kak, gitu loh. Jadi kita harus merencanakan yes, bagi yang misalnya bisnis, dia sudah kurang lebih sudah memperhitungkan kurang lebih dalam 6 bulan ke depan bisnis yang kurang lebih itu sudah diperhitungkan untuk matang cadangan untuk dalam artian bisnis berjalan 6 bulan ke depan. Nah, beda dalam hal ini kalau kita bicara mengenai kalau memang sudah dicadangkan, maka secara otomatis dia harus melakukan investasi.
Ya. Nah, salah satu investasi yang terbaik menurut saya adalah properti. Properti ya? Ya, properti. Saat pandemi. Tapi Yes, kalau pandemi. kita melihat nih sebelum COVID-19 ini merebak ya, Iya. di awal tahun 2020 sendiri ini bagaimana sih prospek properti ini ada peningkatan? Kalau kita lihat sebenarnya kalau 2 tahun sebelumnya Ya. kondisi properti Indonesia saya bilang mulai masuk dalam siklus yang artinya adalah sudah mulai mau membaik seperti itu. Tapi Mau memang membaik, ya ya. kita melihat bahwa indikasi dampak pandemi terhadap pasar properti nasional tercermin lewat turunnya indeks supply properti pada kuartal kurang lebih pertama seperti itu. Nah biasanya pada kita lihat tahun sebelumnya 2019 kalau misalnya supply properti tahun pertama kuartal pertama itu seharusnya itu mengalami kenaikan. Seharusnya. Kenapa? Semua developer mengeluarkan semua produk terbaik di awal tahun untuk supaya bisa dikonsumsi oleh namanya end user atau investor seperti itu. Nah tapi kita lihat 2020 hampir sama kurang lebih Januari, Februari, Maret hampir sama. Cuma pas Maret masuk pandemi itu mulai mengalami namanya penurunan seperti itu. Ya, tapi dalam artian gini loh, ini adalah sebuah siklus. Tapi perlu diperhatikan bahwa tahun-tahun sebelumnya dari mulai krisis 2015-2016 sebenarnya properti itu turun banget. Kemudian sudah mulai membaik. Kenapa? Kita lihat perpolitikan di Indonesia sudah mulai membaik juga. Ya, kurang lebih seperti itu. Jadi ini sebenarnya sudah nggak ada lagi unsur politik dan kemudian pengusaha juga sudah nggak wait and see lagi. Kemudian dari pemerintah juga sudah mengeluarkan kebijakan yang luar biasa, mulai dari loan to value, kemudian kebijakan penurunan suku bunga dan bahkan begitu banyak kebijakan untuk merangsang kurang lebih daripada properti itu bisa bertumbuh seperti itu. Nah itu terjadi di tahun 2019. Kurang lebih properti mulai bertumbuh, tapi amat disayangkan saat ini hanya tertahan, bukannya nggak bertumbuh, bukannya turun juga. Kalau saya bilang, cuma saat ini cuma tertahan. Tertahan dalam artian menunggu seperti itu. Timingnya kapan sih dia akan tiba-tiba naik secara signifikan? Jadi sebenarnya untuk para investor ini paling aman ya properti ya, karena safe haven tadi ya. Yes, betul. Baik, kalau misalnya kita lihat nih, apa sih yang menentukan dari properti itu? Properti selain tadi safe haven yang resikonya rendah, itu apa Pak? Ya, kita bisa bayangkan kalau kita misalnya beli properti saat ini. Kalau apalagi saat ini kita beli properti, posisi membeli properti saya bilang adalah timingnya sekarang. Justru pada saat pandemi, justru pandemi sekarang kita harus beli properti. Ya, karena kenapa? Karena memang posisi saat seperti ini banyak developer yang menawarkan produk yang memang dengan cara bayar atau instrumen yang lebih menarik untuk Bapak dan Ibu bisa pilih. Khususnya Bapak People bisa pilih produk dengan penawaran yang sangat luar biasa menariknya dibandingkan dalam kondisi dulu dan normal. Apalagi nantinya itu sudah terlambat kalau menurut saya seperti itu. Jadi justru sekarang saat ini timing beli properti. Karena kenapa? Kita bisa cari properti yang memang dalam kondisi yang terbaik dengan penawaran yang memberikan penawaran terbaik. Nanti ada satu produk yang bisa memberikan penawaran terbaik, itu akan saya sampaikan nanti. Baik, nanti jangan terlalu awal. Penasaran Betul. Baik, kita ngomongin ini secara nasional nih. Perlambatan pasar properti ini memang menimpa semua daerah ya. Yes. Ya, dan namun kita penasaran nih, daerah mana sih yang paling berdampak dari kasus pandemi Corona-19 ini? Ya, kalau kita lihat adalah sebenarnya kalau kita lihat daerah Jabodetabek dulu ya, ini berdasarkan hasil survei sih ya. Kalau kita lihat dari hasil survei, memang kalau kita lihat berdasarkan survei Indonesia Property Watch (IPW) itu menyatakan bahwa penjualan rumah wilayah Jabodetabek Banten kalau kita bilang yang merupakan epicentrum awal pandemi daripada COVID-19 ini itu turun ke titik terendah selama kurang lebih 2 tahun terakhir. 2 tahun terakhir itu turun. Nilai penjualan rumah di wilayah ini melemah kurang lebih sekitar 50,1%. Itu untuk triwulan pertama. Dan kalau kita lihat lagi dibandingkan dengan kuartal keempat itu tahun lalu kurang lebih Q4 itu nilainya sekitar 719 miliar, lebih rendah dari kurang lebih Q4 2019 yang kurang lebih mencapai sekitar 1,4 triliun. 1,4 triliun ya. Baik. Kalau misalnya kita lihat sendiri nih, tadi Jabodetabek dan Banten merupakan penjualan properti yang terendah ya. Bagaimana dengan Bandung sendiri? Nah, menarik nih kalau kita bicara mengenai Bandung memang agak berbeda sedikit dengan daerah Jabodetabek kalau saya bilang. Kenapa seperti itu? Sama-sama terpuruk atau misalnya ternyata stagnan atau malah naik bagaimana? Ya, kita akan kembali melihat dari data. Dari data yang ada bahwa di Bandung itu ternyata dari
hasil survei itu dari Lamudi yang kurang lebih di tengah wabah corona ini, itu dilihat bahwa ternyata pencarian rumah di daerah Bandung itu meningkat loh. Wow. Ya bayangkan pada saat bulan Maret 2020 itu kurang lebih sekitar 2.497 orang yang mencari properti atau hunian di Bandung. Ya. Nah bulan April coba dekat Berapa? naik signifikan, kurang lebih sekitar 3.000 sekarang. Apa alasan yang mendasar ini para wargi Bandung tentunya ya bisa berminat sekali dengan rumah, padahal saat sekarang ini sangat riskan gitu ya? Ya, karena memang kalau saya lihat dan saya perhatikan, saya nanti memang bahwa konsumen ini behavior akan berubah. Setelah dengan adanya COVID-19 atau dengan adanya pandemi ini, mereka lebih mencari sebuah hunian tentunya yang bersih, yang memiliki kawasan yang sehat. Yang kedua mendukung mereka juga bisa memiliki gaya hidup yang sehat. Nah itu rupa-rupanya kalau kita lihat daerah kawasan Bandung itu ada beberapa pilihan, dan salah satu ada satu pilihan perumahan yang luar biasa yang sangat mendukung untuk Papa People bisa memiliki gaya hidup yang sehat, yaitu Podomoro Bandung. Karena kenapa? Bicara rumah yang sehat, kalau kita lihat sekarang kita sedikit keluar, orang hampir sekarang ini sebelum pandemi itu tingkat orang untuk memiliki hidup sehat itu banyak. Yang boleh orang banyak olahraga, jalan yoga dan segala macamnya, kita banyak yang bergila ya. Tapi apa? Dengan adanya pandemi ini lebih dipastikan lagi, ternyata orang butuh bukan hanya tubuh yang sehat, orang butuh yang namanya juga rumah yang sehat. Juga dibutuhkan adalah lingkungan atau kawasan yang sehat yang mendukung mereka untuk hidup sehat. Nah, ini yang menjadi PR dari pengembang. Dalam artian pengembang harus mempunyai diversifikasi produk dalam artian untuk memenuhi kebutuhan daripada yang konsumen atau Papa People yang mencari kebutuhan rumah sehat. Baik, jadi kita dapat pelajaran dari kasus pandemi COVID-19 ini bahwa ternyata kita tidak hanya butuh tubuh yang sehat ya, tapi lingkungan yang sehat, terutama rumah yang sehat ya. Betul. Karena itu sangat mendukung juga aktivitas kita tentunya ya. Ini disebutkan itu kita butuh rumah sehat. Ini apa sih korelasi dari rumah sehat dengan kasus yang merebak saat ini COVID-19? Oh, sangat memiliki korelasi yang sangat kuat sekali saya bilang antara orang yang mau punya rumah sehat dengan terjadinya pandemi ini. Gini, kenapa saya bilang seperti itu? Hampir mungkin Papa People yang berada di rumah saat ini mereka mungkin merasakan jenuh, sangat jenuh banget. Kita bisa lihat bahwa kadang sekarang ini hampir semua orang jenuh. Ya, kita bisa bicara lihat kerja juga harus WFH di rumah, selain kerja orang juga harus ngajarin putra dan putri mereka belajar, itu bukan yang tidak mudah, itu sangat susah sekali. Konsentrasinya terpecah, kemudian ditambah lagi sarana ibadah, kita nggak bisa ke ibadah, ke tempat sarana ibadah, kita harus ibadah di rumah, dan begitu banyak yang dulunya orang kurang lebih butuh hiburan yang positif. Mereka bisa jalan-jalan dengan keluarga ke mall, sekarang tidak bisa ke mall lagi. Mall tutup, lifestyle-nya berubah. Milenial yang tadinya harus kongko, sekarang nggak bisa kongko. Yang harus update Instagram. Yang harus update makanan enak di sini langsung foto, cek, sekarang nggak bisa. Sekarang semuanya dilakukan di rumah. Nah ini menarik. Ya, berarti kenapa saya bilang punya korelasi yang sangat kuat sekali? Berarti orang atau Papa People harus cari yang rumahnya nyaman, yang bisa membuat mereka melakukan aktivitas, ya, dimana income mereka tidak berkurang, melainkan income mereka bertambah, tapi mereka punya hunian yang tentunya bisa mendukung kebutuhan mereka ketika mereka melakukan aktivitas itu semua. Bayangkan ibu-ibu sudah habis ngajar, lihat kiri lagi tembok, lihat kanan lagi tembok, buka pintu lagi tembok rumah yang lain, kan? Itu pasti jenuh banget, itu tingkat stresnya pasti tinggi sekali. Nah, makanya itu korelasinya sangat penting sekali. Podomoro Park menghadirkan satu hunian yang sehat. Nanti saya akan jelaskan kenapa Podomoro Park Bandung ini menjadi satu perumahan atau hunian yang sehat, yang mendukung yang nantinya ketika masa pandemi ini berakhir, orang-orang akan berbondong-bondong mencari perumahan seperti ini. Iya, karena kalau kita tahu ini work from home ini nanti bisa jadi habit ya, semuanya ya. Ya, jadi memang work from home kurang lebih sekarang orang dan Zoom dengan meetingnya, kemudian budaya online seperti ini memang dalam waktu sangat cepat sekali, kurang lebih 1-2 bulan sudah berubah. Ini menjadi habit. Kita nggak bisa tinggalkan bahwa offline dan online ini akan berimbang nantinya seperti itu. Iya, tadi disebutkan bahwa telah terjadi peningkatan pencarian rumah di Bandung khususnya di online ya. Nah, kalau dilihat sendiri ini, apakah respon warganet terhadap Podomoro Park sendiri ini bagaimana? Wah, luar biasa saya bilang. Kenapa saya bilang luar biasa? Saya harus berikan applause dulu terhadap produk daripada produk
terbaik di kawasan Bandung persembahan dari Agung Podomoro Land ini. Kenapa? Karena memang pencarian rata-rata sekarang menggunakan online. Dari situ kita bisa melihat bahwa minat pasar terhadap produk ini tinggi atau rendah. Ternyata kalau kita lihat saat ini bahwa minat pasar terhadap produk Podomoro Park Bandung ini tinggi sekali, sangat tinggi sekali Zira. Kenapa? Karena punya poin-poin lebih, punya USP lebih dibandingkan beberapa produk lainnya. Kita nggak bandingkan dulu, mungkin orang konsumennya atau pop-up people mencari produk, dulunya mereka lebih mengompetkan mengenai harga. Betul? Ya, betul. Ya, wah beli Podomoro Park harga sedikit lebih mahal, ada yang lebih berumah lebih murah, lebih murah aja. Mungkin dulu pertimbangannya seperti itu. Tapi kalau kita bicara sekarang udah nggak lagi. Ya. Karena kenapa? Orang udah peduli dengan namanya budaya hidup sehat. Ya, kita bicara pandemi ini sebenarnya bukan dulu. Dari dulu kita sudah kenal namanya flu Spanyol, kemudian kita sudah kenal dulu namanya SARS, kemudian MERS, kemudian sekarang ada COVID. Dan saya punya tagline bahwa namanya history is repeat itself. Jadi bahwa segala sesuatu itu akan berulang, itu akan punya siklus. Dan kita sebagai komunitas masyarakat, kita perlu namanya mengantisipasi hal itu atau melakukan tindakan preventif. Makanya nanti behavior berubah, orang akan mencoba mencari perumahan yang berubah juga dengan hidup yang sehat. Makanya nanti tadi kalau kita lihat hasil surveinya, pencarian di Podomoro Park Bandung itu secara online itu tinggi banget. Nah, seperti yang kita lakukan saat ini adalah kita bagi live. Ini salah satu untuk memenuhi kebutuhan daripada pop-up people yang tadinya cuma di rumah, butuh informasi lebih, butuh wawasan lebih, kita hadir buat mereka seperti itu. Tapi kalau kita lihat sendiri kan banyak sekali keterbatasan ya karena adanya pandemi ini. Yes. Keterbatasan untuk beraktivitas, di kantor juga terbatas ya karena banyaknya kita melakukan meeting-meeting itu di rumah gitu ya. Nah, tapi kalau misalnya kita lihat minat beli masyarakat untuk punya rumah di Bandung sendiri ini seperti sekarang ini bagaimana sih? Iya, minat belinya? Minat belinya cukup tinggi ya. Sekarang kalau kita ambil contoh misalnya orang tinggal Jakarta, sekarang dengan hadirnya kereta cepat nanti di tahun kurang lebih estimasi pertengahan 2021, apakah sangat memungkinkan nantinya ketika orang berbisnis di Jakarta sebagai wadah bisnis mereka dan tempat mereka mencari uang, mereka tinggal di Bandung, itu sangat memungkinkan karena dengan adanya kereta cepat kurang lebih sekitar 35 menit sudah sampai di Bandung, seperti itu. Terlebih kalau kawasan itu punya hub, dalam artian punya kawasan itu punya station, yang artian menghubungkan antara Jakarta dan Bandung, demikian dengan kota-kota yang lainnya, itu memiliki kelebihan daripada produk itu sendiri. Jadi kalau pertanyaan tadi Zira, apakah mungkin orang tadi tinggal di Bandung ini pencarian tinggi memang posisinya ada kelebihan apa ya? Salah satunya itu saya bilang bahwa daerah yang strategis, daerah memang asri, daerah yang konsepnya matang, punya USP lebih, pasti menjadi primadona untuk produk next berikutnya seperti itu. Ya, jadi memang akses yang mudah itu yang menjadi minat lebih ya. Ya, lokasi yang strategis, akses yang mudah, dan kita tahu bahwa wilayah ini merupakan daerah sunrise property yang nantinya saat pandemi ini dia wait dulu, menunggu dulu, nanti after pandemi dan itu berjalan semua infrastruktur ya itu akan ada seperti itu. Nah, selain tadi nih, apa lagi sih yang membuat masyarakat Bandung ini berantusias ingin memiliki rumah di Bandung, Pak? Oh iya, pasti, karena memang mungkin karena udaranya segar. Nah, ya, kita tahu ya, Bandung kenal dengan udara yang segar. Orang Jakarta mungkin mereka sudah merasa jenuh dengan udara yang Jakarta dengan polusi, tingkat polusi yang sangat tinggi sekali. Mungkin jadi mereka dengan ada pandemi ini mulai mencari, wah, di mana ya saya bisa tinggal di perumahan yang memang udara yang segar. Ya. Yang kedua pasti mereka untuk udara yang segar pasti butuh namanya pohon yang rindang. Betul ya, Jena? Pasti butuh namanya pohon yang sangat rindang sehingga mereka ketika olahraga mendapat oksigen yang cukup ketika mereka berolahraga atau tinggal di satu kawasan itu sendiri. Nah, terlebih untuk melepas stres, mereka harus butuh namanya nuansa yang alami. Nah, ini luar biasa. Nah, Podomoro Park Bandung ini adalah suatu lokasi yang sangat beruntung saya bilang, karena setahu saya Tuhan nggak ciptakan lagi gunung dan bukit-bukit karena itu sudah diciptakan di awal. Jadi saat ini mungkin nggak akan ditambah lagi kalau menurut saya. Jadi Podomoro Park Bandung ini memang dia punya view pergunungan, perbukitan Malabar, Patuha dan Malabar. Wow. Jadi ini menjadi satu USP atau nilai lebih. Yang keempat adalah pasti orang akan mencari lagi sebuah kawasan atau sebuah perumahan yang mana 50%-nya adalah area hijau. Ini sangat diperlukan sekali ya. Saat pandemi, ibarat kata contoh seperti ini sekarang ini, oh lagi pandemi orang nggak boleh keluar ke rumah, anak-anak nggak bisa aktivitas. Tapi bayangkan kalau memang sebuah kawasan itu 50% adalah area hijau dan di dalam hunian atau klaster itu punya banyak area hijau, sangat memungkinkan untuk melakukan social distancing atau tetap bermain dan berkumpul dengan teman-teman dia dengan cara yang sehat, tentu dengan lingkungan yang sehat juga seperti itu. Jadi karena
sini kita nggak perlu lagi keluar dari kawasan Podomoro Park ya kalau misalnya ya, seperti itu. tetapi nantinya kalau dalam kawasan Podomoro Park Bandung ini sendiri nanti ada pengelolaan yang ada dalam kawasan ini. Jadi pasti ketika after misalnya terjadi sesuatu hal yang nantinya serupa nanti ke depannya pasti sudah disikapi atau dianggap tindakan yang nanti lebih aman untuk warganya Ya, seperti itu. Nah, kalau pentingnya adalah saya bilang gini, kelebihan orang cari Bandung pertama Podomoro Park Bandung kenapa? Karena ada danaunya nanti. Wow, danau itu seperti apa? Bisa dijelaskan nggak danau itu seperti Ya, apa? kalau bicara danau orang pasti bicara ya perumahan banyak yang sekarang bangun danau di Jakarta juga bangun danau juga banyak saat ini ya. Tapi untuk di Bandung juga ada danau juga. Tapi danau Podomoro Park Bandung saya bilang berbeda dengan ada danau di hunian atau kawasan tempat lainnya. Karena kenapa? Danau yang kita ada di tempat kita adalah danau yang sepanjang 1 km dengan lebar yang 40 meter itu nanti akan dikelola dengan baik. Nantinya airnya akan bersih, tidak bau, dan nanti banyak water activity, ada kanonya, kemudian ada permainan water activity yang lengkap hadir untuk menunjang orang-orang yang tinggal di kawasan hunian di sekitar danau itu sendiri. Itu yang paling penting. Nah itu poin pentingnya, maka justru saya bilang saya garansi bahwa nanti Podomoro Park adalah salah satu hunian yang terbaik di kawasan Bandung Selatan. Baik. Nah ini bagi anda Pop-up People yang ingin berkomentar atau memberikan pertanyaan bisa langsung komen aja, nanti langsung dijawab loh ya oleh Pak Thomas ya. Langsung, jadi biar nggak penasaran Pop-up People-nya langsung saja jawab aja. Nah anda juga bisa telepon kita nih bagian berminat untuk membeli hunian di properti di Podomoro Park. Ini bisa langsung telepon di 0227152 083 kali atau WhatsApp di 081384 kali 2700. Sekali lagi ya, Anda bisa telepon di 0227152 083 kali atau WhatsApp 081384 kali 2700. Baik, tadi banyak sekali keunggulan dari Podomoro Park ya Pak ya. Salah satunya adalah adanya unique selling point yang menjadikan Podomoro Park ini sebagai the most wanted property in Bandung ya. Yes. Apa saja sih unique selling point-nya itu? Sudah saya ungkapkan tadi ya, kemudian kita punya 5 elemen yang membuat Podomoro Park Bandung ini menjadi sebuah perumahan yang dicari-cari seperti itu. Saya review aja. 5 elemen tadi sudah disebut bahwa dia punya udara yang segar, ya. Dia punya kurang lebih sekitar pohon dan dia punya juga kurang lebih view perbukitan pegunungan Malabar dan Patuha. Dia punya open space 50% dari total lahan 130 hektar dikembangkan, dan kemudian dia punya danau yang sangat megah sekali. Ini sebenarnya salah satu USP atau kelebihan ketika Pop-up People itu tinggal di kawasan Podomoro Park Bandung. Jadi kita bisa bayangkan dengan adanya danau, putra dan putri daripada bapak dan ibu atau Pop-up People nantinya bisa menikmati keindahan dari danau itu sendiri, bisa bermain di sekitar danau, dan bahkan nanti yang bapak memang suka jogging atau Pop-up People yang suka berolahraga nanti ada bike lane-nya seperti itu. Jadi memang kita buat satu hunian yang lengkap sekali. Kalau saya bilang ini perfect, hampir perfect banget. Karena kenapa? Semuanya kita akomodasi di dalam satu kawasan ini. Nanti kita punya juga kurang lebih clubhouse juga di sini yang melengkapi daripada sarana olahraga daripada orang yang suka berolahraga seperti itu. Jadi clubhouse bukan hanya sekedar clubhouse. Biasanya jika orang buat perumahan ya clubhouse ada kolam renang tapi kecil seperti itu. Ya ada clubhouse kurang lebih, ada fitness center kurang lebih kecil, kurang lebih 3 kali 3. Tapi beda di Podomoro Park. Beda banget. Kalau di Podomoro Park Bandung itu kita nantinya saya bilang nanti clubhouse-nya terbaik di kawasan Bandung. Kenapa lengkap banget, bukan hanya sekedar kolam renang, bukan hanya kurang lebih kita bicara fitness center sekedar tempat gym, enggak. Nanti lengkap banget, ada basketballnya, kemudian banyak ada bowlingnya, kemudian tempat bermain kidsnya juga ada. Jadi lengkap banget. Jadi kalau saya sebut ini kurang lebih datanya bisa panjang banget. Jadi nanti saya akan dijelaskan oleh properti konsultan kami apa aja yang ada dalam kelas itu, karena banyak banget seperti itu. Baik, kalau kita ngomongin properti tadi kan banyak sekali keunikan dari Podomoro Park. Tadi ada 5 elemen alam yang sungguh menarik, dan juga lokasinya tentu yang strategis ya. Tapi ada apa lagi sih terobosan dari Podomoro Park ini di kala pandemi seperti ini agar minat masyarakat untuk membeli hunian rumah ini sangat tertarik begitu? Sebenarnya kalau kita lihat sangat tertarik pasti banyak gitu loh Jira. Pasti banyak. Pop-up People kurang lebih sudah tahu lah kurang lebih kawasan Podomoro Park Bandung. Mungkin mereka tidak tahu lebih detailnya lagi ya. Jadi kalau saat ini mereka beli sebenarnya untuk lebih tertarik lagi selain fasilitas adalah kawasannya. Kawasan kita itu Pop-up People itu adalah kawasan one stop living.
selain kita memiliki dalam artian one stop living, gini. Jadi one stop living ini apa yang menjadi keperluan atau kebutuhan daripada hunian orang tinggal di kawasan Podomoro Bandung bisa terpenuhi dengan adanya fasilitas publik yang ada di sekitar kawasan. Yang mulai dari misalnya adanya mall, adanya kurang lebih rumah sakit sebagai fasilitas kesehatan, kemudian adanya commercial area, tempat makan, ada waterfront diningnya juga ada, kemudian ada sekolah, ada sarana ibadah, ada kurang lebih stasiun LRT, wacananya seperti itu, dan begitu banyak fasilitas publik, ada pasar bersih nantinya seperti itu. Ini yang menjadi fasilitas pendukung, yang artinya orang nggak usah pergi jauh-jauh untuk mendapatkan hidup sehat atau memenuhi kebutuhan mereka, tapi hanya selangkah keluar dari hunian mereka sudah bisa mendapat itu semua. One stop living. Jadi tinggal nggak usah jauh-jauh deh ya, karena masyarakat juga saat ini kan mungkin karena terbiasa dengan work from home, jadi mungkin nantinya males-males juga ya keluar rumah ya, keluar lingkungan rumah ya. Karena nggak perlu khawatir lagi di Podomoro Park ini udah ada one stop living, jadi udah ada mall, udah ada apa lagi tadi Pak? Udah ada rumah sakit. Jadi Papa People nggak usah takut lagi nih. Nggak usah takut pergi keluar ya. Mau sekolah nggak usah pusing lagi, sudah ada rumah sekolah. Mau ke pasar juga ada kebutuhan pasarnya nanti. Mau ibadah nanti ada kebutuhan ibadah. Jadi semua lengkap. Lengkap ya, juga dengan lingkungan yang sehat. Dan tentunya kenapa dikatakan Zira, Papa People, lingkungan sehat gini, lingkungan sehat nanti kita mendukung bahwa nanti di kawasan ini bebas polusi. Ya, bebas polusi. Kenapa? Nanti kita mencoba mengedukasi ketika orang tinggal di hunian Popak, nanti mereka untuk tidak menggunakan kendaraan pribadi mereka, contoh mobil mereka untuk ke kawasan one stop living itu sendiri. Misalnya mau ke pasar, ya nggak usah menggunakan mobil lagi. Ya mungkin kalau pasar yang dekat dengan pasar, yang cukup keluar jalan kaki. Baik, tadi ada 4 klaster ya. 4 klaster yaitu klaster anak murid, deluxe klaster Aman Pria, private klaster Panampan Pria, dan klaster Taman Bunga Fasagria. Tapi kan yang menarik buat saya nih, ada klaster Taman Bunga, ini saya baru dengar kayaknya. Taman Bunga. Jadi apa yang menarik dari klaster Taman Bunga? Ini salah satu Papa People. Fasagria. Ini salah satu klaster yang saya sampaikan dari Papa People bahwa salah satu kelebihan fasilitas orang tinggal di kawasan Podomoro Park Bandung karena dia punya collective garden. Dia punya flower garden. Ini luar biasa. Itu lebarnya lebar loh, Zira. Papa People itu lebarnya 8 meter. Jadi bayangkan back to back dari rumah kita ke rumah tetangga, itu tengah-tengahnya itu ada flower garden. Jadi setiap hari ya Papa People bisa tinggal dan menikmati bunga yang nanti gak perlu dirawat. Cukup nanti ada pengelolaan yang merawat bunga itu tetap mekar dan enak untuk dilihat seperti itu. Dan kita hanya menikmatinya saja. Ini yang dimaksudkan oleh flower garden. Taman bunga itu ya. Jadi ini mungkin kalau misalnya kita memilih klaster itu bangun tidur, ingin yang seger-seger tinggal buka jendela langsung lihat taman bunga itu ya. Ya, bayangkan nanti bagi pasangan muda misalnya yang milenials, yang Papa People milenials yang beli klaster Fasagria misalnya nanti ya Papa People ya. Cukup misalnya mau melamar pasangannya, bunga nggak usah beli di toko bunga. Papa People cukup potong bunga yang ada kemudian langsung melamar. Nah ini tersedia gitu ya, jauh aja ya kurang lebih seperti itu. Baik, dan sekarang ini sebelum kita melanjutkan pertanyaan lagi dari Zira, ini ada dari netizen di Papa People yang mau bertanya untuk Pak Thomas. Ini pasti yang paling banyak ditanya nih untuk Pak Thomas, karena kenapa? Pengen tahu nih berapa range dari pertanyaan dari Bu Jovita, di mana dia pengen tahu nih berapa range harga rumah sehat di Podomoro Park. Bisa kasih tahu nggak sih? Kan tadi ada 4 klaster tuh ya Pak ya? Kasih tahu deh per klaster berapa range harganya. Jadi gini, kalau yang segmen tadi Fatma Gria itu mulai dari kurang lebih 900 jutaan Bu Jovita, itu luar biasa sekali. Itu perumahannya banyak, tipenya ada yang lebar 6, ada lebar 6 kali 11, 7 12, ada yang 2 lantai juga 5,5 kali 10,5. Dan itu diciptakan memang benar-benar enak sekali lingkungannya, jadi nggak padat, jadi benar-benar nyaman sekali. Itu mulai dari Fatma Gria. Kemudian kita punya namanya lagi yang tadinya klaster Fasagria Bu Jovita. Nah kalau yang ada flower gardennya seperti itu, jadi memang Bu Jovita nantinya mulai dari harga kurang lebih sekitar 1,5 sampai kurang lebih sekitar 2,8 M. Yaitu 2 lantai semua, yaitu mulai dari ukuran 6 kali 15. Untuk lebih detailnya nanti bisa minta Ibu Rusuna akan dikirimkan oleh properti konsultan kami kepada Bu Jovita langsung. Saya hanya menyebutkan kurang lebih range-nya aja. Kemudian yang terakhir kita punya
namanya Anapuri. Ya mulai dari harga 3M seperti itu. Baik, yang untuk milenial tadi pasar apa sih Pak? Pak Magria. Kayaknya Zira udah mau beli nih kayaknya. Nanti saya kasih tahu rahasia jurus beli pasar Pak Magria. Iya, soalnya kita tahu sendiri kan ini banyak orang yang menikah ya, menikah punya keluarga baru. Minimal kan pasti punya rumah baru dong Pak ya. Gak mungkin kita itu tinggal terus di Pondok Indah mertua kan? Betul. Baik, ini ada yang bertanya lagi dari Pak Andre. Ya. Katanya ini yang paling ditunggu-tunggu Pak. Ada promo ya? Iya, ada promo dan kemudahan cara bayar nggak sih selama corona? Nah, ini dia promo. Dengarkan baik-baik ya Popar People, karena Pak Thomas akan menjabarkan promo-promo buat Popar People. Silahkan. Ya, jadi khusus promo di masa pandemi ini, kami sebenarnya ini promo serapannya cukup bagus sekali Popar People ya. Jadi saya bilang waktunya sangat singkat sekali. Jadi semuanya berpacu dengan waktu dan saya optimis bahwa coronanya akan berlalu seperti itu karena kita lihat dari histori seperti itu. Jadi akan berlalu, cuma masalah waktu aja. Nah, manfaatkan promo ini. Kenapa? Kita punya promo booking fee itu lalu DP-nya dibayarkan sesuai dengan kemampuan Pak Andre. Jadi Pak Andre nanti bisa diskusi dengan properti konsultan kami, unit Pak Andre minatnya mana, nanti kami akan memberikan ilustrasi DP sesuai kemampuan Bapak Andre dalam membeli hunian kami di Podomoro Park Bandung. Menarik bukan? Menarik sekali. Dan saya kasih clue kuncinya lagi. Kalau Zira beli properti cicil 3 juta sebulan, berat gak? Kurang lebih kalau dibagi 30 hari berapa kurang lebih? Per harinya nggak begitu mahal jadinya. Nah, coba nih kita jadi belajar. berarti kalau bisa 3 juta per bulan, per hari kita bisa nabung 100.000 ya? Yes, hanya 100.000 per hari. Tabung di celengannya, atau mungkin sekarang nggak punya celengan lagi sih ya. Sekarang gunakan tabungan mungkin digital. Tabung disiplin kurang lebih per hari, nantinya bisa beli punya rumah dan asetnya bertumbuh. Nah, DP dapat dicicil mulai dari 3 juta per bulan. Nah, Pak Andre, jadi ada 2 kemudahan yang kami tawarkan adalah booking fee sekarang. DP bayar sesuai kemampuan. Dan DP-nya dapat dicicil mulai dari 3 jutaan, kurang lebih seperti itu. Coba ulangi lagi nih Pak Thomas. Promonya apa tadi, ada 2? Promonya yang pertama adalah kalau Bapak Andre booking fee dalam masa pandemi ini, karena ini punya limiti waktu nih, kalau nggak cepat habis, nanti kuotanya habis seperti itu. Jadi booking sekarang, DP bayar sesuai kemampuan Bapak People. Khususnya Pak Andre yang bertanya nih ya. Kemudian yang kedua adalah DP-nya dapat dicicil mulai dari 3 juta. Jadi sesuai kemampuan ya? Yes. Baik, itu menarik sekali. Itu langsung saja deh, kalau misalnya tertarik dengan promo ya, langsung saja nih telepon aja langsung ke kita Podomoro Park di 022 7152 08 3 kali, atau bisa WhatsApp juga di 081384 kali 2700 ya. Atau mungkin yang masih pengen bertanya-tanya lagi bisa langsung komen aja di Instagram live kita ya. Baik, tadi menarik sekali ya promo-promonya Pak. Jadi 3 DP 3 juta, mulai dari 3 juta DP bisa dicicil ya. Dicicil 3 juta dan dicicil bisa dicicil ya. Jadi Bapak Ibu tinggal kamu tuh sehari 100.000 ya Pak Thomas ya. Kalau saya logikanya 100.000 per hari berhemat bisa punya rumah dan nilai asetnya bertumbuh. Iya, benar sekali. Harus rajin nabung ya, karena kapan lagi ya promo seperti ini berakhirnya sampai pandemi atau pasti terbatas seperti itu Zira. Jadi Papa People manfaatkan promo ini dengan baik dan sangat cepat sekali. Yang bagi yang live nonton saat ini, mungkin bagi teman-teman Papa People yang dalam materi pengen beli properti juga, berikan informasi pada Bapak Bandung. Karena kenapa? Promo ini terbatas sekali, sangat terbatas sekali dengan unit dan juga sangat terbatas juga Zira. Iya, itu dia ya yang tertarik dengan promonya, tinggal hubungi kita ya. Yes. Baik, ini ada pertanyaan selanjutnya deh. Mungkin ini banyak sekali pertanyaannya, udah bosan juga nih ya Pak Thomas untuk menjawab. Mungkin lokasinya di mana sih? Ini asal closing saya jawab semua. Lokasinya di mana nih? Lokasinya sangat strategis. Papa People, khususnya Bu Desti Kusuma, terima kasih sudah mengajukan pertanyaan ini. Nah, untuk Papa People dan lainnya, lokasi daripada Podomoro Park Bandung ini sangat strategis sekali. Saya bilang itu hanya 2 km dari exit tol Buah Batu. Hanya 2 km kalau Ibu Desti lewat akses tol. Kalau non tol kurang lebih, kalau kita ambil dari Gedung Sate kurang lebih sekitar 9 km seperti itu. Jadi sangat strategis, lokasi di tengah kota dengan konsep resort dan
hunian yang sangat sehat sekali. Dan tentunya saya mau sampaikan bahwa selain lokasi yang strategis, mempunyai nilai jual yang nanti nilai aset atau tanahnya Ibu Desti ketika beli di Podomoro Park Bandung juga akan bertumbuh. Karena kenapa? Bandung Selatan ini sekarang merupakan daerah sunrise propertinya daerah Bandung. Jadi mau beli properti kita mesti lihat-lihat dulu daerah yang berkembang itu daerah Bandung yang mana. Dan menurut saya adalah daerah Bandung Selatan seperti itu, khususnya Podomoro Park Bandung. Baik, itu ya Bu Desti Kusuma sudah puasanya jawabannya. Jadi lokasinya berada di Bandung Selatan ya, dekat dengan akses tol Buah Batu. Yes. Baik, nih ada pertanyaan lagi nih. Dia ini orang Jakarta, dari Patu Bagus. Dia orang Jakarta dan penasaran nih dengan rumah sehat Podomoro Park, tapi belum bisa berkunjung ke Bandung. Ada teknologi yang bisa diakses secara online nggak? Ya, ini Bapak People. Jadi memang kita Podomoro Park Bandung ini melakukan suatu perubahan. Ya, kita mengikuti namanya coba mengadaptasi apa yang menjadi kebutuhan daripada Bapak People saat ini. Jadi memang kita mengakomodir nanti bagi yang khususnya Ibu tadi siapa yang bertanya bahwa nanti dari Jakarta nggak perlu repot-repot ke Bandung, nggak perlu Zira. Karena kenapa? Sekarang lagi PSBB, kita harus disiplin seperti itu. Jadi memang nantinya dia nanti akan dibantu oleh properti konsultan kami bisa mengunjungi website kami. Website ya, bisa mengunjungi di podomoropark.com, kemudian bisa lihat salah satunya di IG kita, kemudian juga bisa ikut Facebook kita juga. Dan bahkan nantinya kalau untuk melakukan survei, mereka cukup nanti properti konsultan kami nanti kirim show unit 360. Ya, bayangkan 360 nanti coba bisa lihat seolah-olah dia berada di kawasan dan bisa merasakan posisi dia berada di kawasan Podomoro Park Bandung. Nanti dikirimkan email atau betul, bisa WhatsApp, bisa email, bisa kita kirimkan. Atau mungkin saat ini bagi Bapak People yang berada di Jakarta atau tidak berada di Bandung terkendala untuk survei, tinggal search YouTube aja. Nanti tinggal cari kurang lebih mengenai update digital kami 360 daripada show 360 atau mungkin progress 360 kami bisa dapat di YouTube itu sendiri. Jadi teknologi ini sangat membantu sekali kita untuk menunjang kebutuhan dari Bapak People untuk mendapatkan produk dan hunian investasi yang menarik tentunya seperti itu. Iya, tentunya ya. Jadi nggak usah perlu khawatir lagi. Jadi nggak usah kayak dulu. Nanti ya hari Minggu saya datang susah ya? Corona nggak bisa kemana-mana. Jadi tetap bisa investasi dengan ya tadi digital tadi. Ya kunjungi. Jadi nggak usah khawatir nih. Nggak usah khawatir. Jadi Bapak People yang ada selain di daerah Bandungnya, dimanapun Anda bisa mengakses Podomoro Park dengan mudah, bisa bertanya-tanya. Di websitenya juga tadi Podomoro Park Bandung, podomoropark.com ya. Di sana lengkap ya. Iya, podomoropark.bandung.com nanti ada di sana. Lengkap ada klaster-klasternya. Ibu sudah bisa download di sana, tipenya bisa download di sana, image-nya semua ada di sana seperti itu. Nanti tinggal klik WhatsApp-nya, nanti langsung masuk link WhatsApp kami, properti konsultan kami dengan Rama langsung memberikan respon kepada Bapak People dan memberikan informasi yang sangat detail. Tentunya dengan penawaran dan harga yang terbaik Bapak People. Jadi jangan khawatir. Jangan khawatir. Jangan khawatir lagi. Baik, gak kerasa sudah hampir 1 jam kita berbincang seru dengan Pak Thomas. Ternyata di saat krisis kesehatan ini, Pak Thomas, banyak yang baru menyadari, saya juga baru menyadari ya, betapa pentingnya tinggal di rumah sehat dan Podomoro Park Bandung ini ternyata telah mewujudkannya, Bu ya. Iya. Baik sekali, rumah sehat. Kita juga sehat, lingkungan sehat itu sangat penting ya. Betul. Baik, nah itu apa lagi Bapak People, segera pilih unit terdepan dan terbaik yang sesuai dengan karakter Anda dan kebutuhan keluarga hanya di Podomoro Park Bandung. Jadi cepat-cepat buru-buru dibeli rumah saat pandemi ya. Ya, karena kenapa? Saya ada punya pesan ini sedikit. Saya tutup session ini kurang lebih dengan satu statement saya, spot yang sangat menarik. Itu salah satu dari investor dunia Warren Buffett. Itu salah satu idola saya dan saya akan membagikan kepada Bapak People bahwa dia selalu punya statement. Jadi punya statement fearless, ya, fearless when the market greedy. Greedy when the market fearless. I think jadi posisi saat pandemi seperti ini, saatnya Bapak People harus beli properti. Karena kenapa? Kondisi market lagi takut, sehingga harga turun dan developer banyak mengeluarkan penawaran menarik. Jadi ini time to buy, saya bilang seperti itu. Jangan ditunda, karena semakin ditunda profit Anda semakin berkurang seperti itu. Time to buy itu ingat, simak baik-baik. Saatnya sekarang ada tempat untuk membeli properti ya. Terutama properti di Podomoro Bandung. Ya. Baik, terima kasih Bapak People yang sudah setia menemani saya Buzira dan Bapak Thomas tadi. Dan saksikan terus New Flash Podomoro Park selanjutnya tanggal 20 Mei 2020 karena akan banyak informasi menarik mengenai properti dan Podomoro Park. Sampai jumpa, semoga sehat dan selalu bahagia.